Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Salam sejahtera bagi kita semua, kasih dan kemurahan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan, tuntunan bagi kehidupan kita. Kita telah tiba pada pembacaan di kitab Sakaria. Hari ini kita akan merenungkan Sakaria pasal yang pertama dengan satu tema seruan. Ya, sama seperti tema perikop yang akan kita baca. Saya ingin kita melihat Sakaria pasal yang ke-1 ayat yang ketiga. Sakaria 1 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Ya, ini ada satu seruan yang diberikan kepada bangsa Israel. Ya, mereka sudah terbuang jauh, ya demikian lama, ya. Di pembuangan di Babel, dan ada satu seruan untuk kembali ya kepada Tuhan. Mereka sedemikian lama jauh dari Tuhan ya, tapi kemudian ada satu seruan untuk kembali kepada Tuhan. Apa yang kita bisa belajar dari ayat ini? Yang pertama, ya seruan ini disebutkan, diungkapkan, diajak oleh siapa? Sekali lagi kita lihat ya, ayat yang ketiga berkata demikian, beginilah firman Tuhan semesta alam. Seruan ini diucapkan oleh Dia sendiri, Tuhan semesta alam. Ya, kalau kita mendengar seruan, ya orang yang memanggil kita, kalau itu orang-orang yang kita kenal dengan dekat, biasanya kita akan segera mendengarkannya. Atau itu orang-orang yang penting, ya, kita pasti akan memperhatikannya. Kalau itu atasan kita yang memanggil kita atau menyerukan sesuatu, pasti kita dengarkan baik-baik. Apalagi kalau ada seruan dari pemerintah, ya kita biasanya mendengarkan. Seruan orang-orang yang kita rasa, kita pikir itu akan memberikan perintah-perintah, informasi-informasi yang penting, pasti kita perhatikan. Apalagi ini ya, seruan ini disampaikan oleh Tuhan semesta alam. Dia sendiri yang memberikan seruannya kepada kita. Ada satu seruan yang sangat istimewa, mari kembalilah kepadaku. Ya, apa yang kita dapat lihat, ada kerinduan Tuhan ya untuk selalu dekat dengan umatnya. Umatnya yang sudah sedemikian lama jauh dari Dia, ya berulang kali dekat dan menjauh kembali, dekat lagi dan tinggalkan Tuhan. Ada seruan yang tidak pernah habis-habisnya, mari kembali kepadaku. Apa yang dapat kita taruh dalam hati kita, Bapak Ibu? Suara Tuhan itu selalu bergema bagi kita. Kembali kepadaku. Tuhan sangat merindukan kita selalu ada dekat dengan Dia. Ya, hari ini dimanapun kita berada dan dengar renungan ini, ya, saya tidak mengerti seberapa kita jauh atau seberapa kita dekat dengan Tuhan. Selalu ada seruan Tuhan, ada panggilan Tuhan. Ayo kembali kepadaku, mari dekat kepadaku. Mungkin hari-hari ini kita sudah dekat dengan Tuhan, puji Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Atau bahkan mungkin sebaliknya kita sedang jauh dari Tuhan. Ya, dengarkanlah seruan Tuhan ya dari firman-Nya, kembalilah kepadaku. Ajakan kepada bangsa Israel ini berlaku sampai hari ini kepada kita umat-umat Tuhan. Itu pun tercantum di dalam Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tuhan sangat senang dekat dengan umatnya. Tuhan itu senang dekat dengan kita. Ya, kita tidak dapat lihat Dia dengan mata jasmani kita, tetapi kita dapat merasakannya dalam hati kita. Tuhan ingin kita dekat bukan secara fisik yang kita dapat lihat, ya, tetapi Tuhan ingin kita dekat secara rohani, ya, di mana jiwa kita, roh kita itu bisa terhubung dengan Dia, ya. Karena itu mari kita belajar, Tuhan itu senang dekat dengan kita. Tuhan ingin menikmati kebersamaannya dengan kita. Karena itu mari kita memberi waktu kita, ya, memberi hidup kita untuk dekat dengan Tuhan. Sama seperti seruannya, kembali kepadaku, aku akan kembali kepadamu. Mendekat kepadaku, aku akan mendekat kepadamu. Lalu bagaimana kita bisa mendekat kepada Tuhan? Ya, hari ini kita belajar dalam relasi kita dengan komunitas kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa dekat dengan seseorang? Ya, Bapak Ibu mungkin dekat dengan keluarga, tidak ada hal-hal yang dapat
kita sangkali ketika kita dekat dengan seseorang, tentunya nomor satu kita harus mengenali orang itu. Kita mungkin tidak bisa dekat dengan orang yang kita belum kenal dengan baik. Tapi semakin baik kita memberi waktu untuk mengenal seseorang, ya, mengenalnya dengan cara bagaimana mungkin kita tahu pribadinya, mengenal pribadinya seperti apa, mengenal karakternya apa, mengenal kesukaannya apa, mengenal hal yang tidak sukai apa, mengenal hobinya apa. Ya, semakin banyak kita kenal dengan seseorang, semakin baik kita memberi waktu kita untuk mengenal seseorang, akan semakin dekat kita dengan orang tersebut. Nah, itu pun juga berlaku sama ya dengan hubungan kita secara rohani dengan Tuhan. Kalau ada seruan, mari mendekat, ayo mari kita mendekat dengan cara apa? Beri waktu kita untuk mengenal Tuhan dengan lebih dekat, mengenal karakternya, mengenal pribadinya, mengenal apa yang Tuhan ingin kita lakukan, mengenal apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Dari mana kita kenal? Ya dari firman-Nya. Baca firman Tuhan. Ya, di firman Tuhan kita belajar, kita mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh kuasa. Tapi dari firman-Nya kita juga belajar, Dia sangat membenci dosa, meskipun Dia mengasihi kita sebagai orang berdosa. Ya, kita bisa belajar apa yang Tuhan sukai, apa yang Dia tidak sukai, dari mana? Waktu kita baca firman-Nya. Karena itu, mari kita beri waktu kita, Bapak Ibu mari baca firman, ya renungkan firman, supaya kita lebih mengenal siapa Tuhan. Itu akan membawa kita lebih dekat kepadanya. Ya, mengenal dengan dekat bukan saja dari mengerti pribadinya, tetapi juga ketika kita memberi waktu untuk berbicara. Ya, di dalam komunitas kita kalau beri waktu mengenal tentunya dengan saling ngobrol, kita bertanya, kemudian kita dapat mengerti. Nah, Tuhan berbicara kepada kita melalui apa? Firman-Nya. Nah, kita berbicara kepada Tuhan melalui apa? Melalui doa-doa kita. Ya, waktu kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menaikkan pujian Tuhan, Engkau Allah Maha Besar, Engkau Allah Maha Kuasa. Itu pengakuan kita. Ya, kita menaikkannya dengan ucapan bibir kita waktu kita nyanyi, betapa Engkau mulia, betapa Engkau besar. Itu kita sedang mengungkapkan, kita seperti berbicara dengan Tuhan, ya. Dan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Mazmur 145 ayat 18 berkata demikian. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita sudah suka berdoa, tetaplah setia berdoa. Semakin setialah berdoa. Kalau Bapak Ibu suka memuji Tuhan, semakin setialah memuji Tuhan. Itu akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita sudah suka baca firman, semakin setia, jaga tetap setia baca firman, renungkan firman, ya. Kemudian kita bawa dalam doa kita, Tuhan, buat aku mengerti apa yang Engkau mau lakukan. Itu membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, ya. Sehingga kita akan lebih semakin mengerti, semakin mengenal Dia. Ya, ini adalah bagian yang pertama. Ya, kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kenali Dia, beri waktu untuk mengenal Tuhan dengan benar melalui firman-Nya, melalui doa kita, melalui pujian kita. Kedua, ketika kita mau semakin dekat pada orang, kita belajar dalam komunitas kita, semakin kita dekat pada seseorang, tentunya kita semakin tahu hal-hal yang menyukakan hatinya dan kita ingin menyenangkan orang-orang yang dekat dengan kita. Kita ingin membuat mereka merasa nyaman dekat dengan kita. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika kita mendekat kepada Dia, miliki kerinduan untuk menyenangkan hatinya. Kita dekat dengan Tuhan bukan hanya sekedar mengenal Dia, tetapi kita menyenangkan Dia. Itu akan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Bagaimana caranya menyenangkan Tuhan secara rohani, ya? Apa yang kita bisa lakukan? Firman Allah berkata dalam Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Mau menyenangkan Tuhan? Turuti firman Tuhan. Apa yang kita baca dari firman Tuhan, ada perintah-perintah Tuhan, lakukanlah itu. Waktu kita melakukan apa yang kita baca, firman Tuhan mengatakan kepada kita, ayo pujilah Tuhan, dan kita lakukan itu dengan penuh sukacita. Kita sedang
menyenangkan hati Tuhan. Waktu firman Allah mengatakan kepada kita, jadilah orang yang penuh dengan kemurahan hati, memberkati satu dengan yang lain, dan kita melakukannya. Itu adalah bagian kita, menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak perintah Tuhan yang lain ya, yang kita bisa lakukan. Karena itu mari kita belajar. Firman Tuhan hari ini ada satu seruan, mendekat kepadaku, aku akan mendekat kepadamu. Kembali kepadaku, aku akan kembali kepadamu. Kalau kita di dekat Tuhan, ada ketenangan, ada kekuatan yang luar biasa. Kalau Tuhan di dekat kita, segala sesuatu yang kita alami, kita sanggup. Ya, karena Dia yang menyertai, Dia yang memberi kekuatan, Dia yang memberikan kemenangan. Karena itu hari ini, mari dengarkan seruan ini, tanggapi seruan ini, dekatlah dengan Tuhan, mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, dan menyenangkan hatinya. Kita jadi orang-orang yang mengalami sukacita karena dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan Renungan 79. Kiranya melalui renungan ini kita akan didorong untuk terus dekat kepada Tuhan dalam pengenalan kita dan juga menyenangkan hatinya. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, kami akan dengan sukacita ya berdoa bersama dengan Bapak Ibu dalam pergumulan, atau bahkan Bapak Ibu ingin menceritakan, membagikan kesaksian-kesaksian, mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah-masalah keluarga dan lainnya. Kami bersukacita ya menerima kesaksian-kesaksian dari Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi dapat disalurkan melalui chat di WhatsApp 0813 2742 0088. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk seruan-Mu kepada kami. Engkau selalu siap untuk kembali kepada kami ketika kami mau kembali kepadamu. Bapa, kami berdoa bahwa kami menjadi umat-umat-Mu yang terus dekat dengan Engkau melalui pengenalan kami kepadamu. Bahwa kami mengenal Tuhan dengan benar, mengenal-Mu secara pribadi melalui pembacaan firman, melalui doa-doa kami. Bahkan kami hidup menyenangkan hati-Mu melalui kami menuruti apa yang kami belajar dari firman-Mu. Berkati setiap kami yang sudah dengar firman-Mu untuk terus hidup dekat kepadamu. Terima kasih Bapa. Hari ini kami berdoa bagi umat-umat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit apapun yang mungkin mereka alami hari-hari ini. Kami berdoa mohon kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami dapat sembuh. Kami berdoa berkati mereka untuk punya iman pengharapan teguh kepadamu. Kami berdoa bagi orang-orang yang mungkin sedang dalam ketergantungan secara negatif pada hal-hal yang menjerumuskan mereka. Kami berdoa Tuhan beri kelepasan, berikan kebebasan supaya umat-umat-Mu boleh menjadi umat-umat yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk jadi pribadi umat-umat yang terus dekat kepadamu. Sebab Engkaulah harapan seluruh keluarga GBDI El Shaddai ya Tuhan. Kepercayaan kami sejak masa muda kami ya Allah. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.